Baik, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian, di mana saja saudara berada. Salam sejahtera, puji Tuhan karena kita kembali lagi bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita kembali menyambung pelajaran kita dari seri khotbah Doa Bapa Kami atau The Lord's Prayer bagian yang ke-8. Mari melihat teks doa Bapa Kami sekali lagi. Matius 6, 9-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita kembali lagi melihat kronologi pembahasan kita, ya. Saya selalu mengulang supaya saudara yang baru mengikutinya itu bisa melihat apa-apa saja yang kita sudah bahas. Dan kalau saudara tidak sempat mendengar semuanya, saudara bisa mencari di akun YouTube saya yang juga sudah membahas atau khotbah-khotbahnya sudah diupload di sana dari seri-seri sebelumnya. Yang pertama, kita sudah membahas tempat di mana doa Bapa Kami diajarkan. Kedua, latar belakang diajarkannya doa Bapa Kami. Yang ketiga, perbedaan doa Bapa Kami versi Injil Matius dan Injil Lukas. Yang keempat, tujuan pemberian doa Bapa Kami. Yang kelima, sekilas pandang terhadap doa Bapa Kami. Yang keenam, Bapa. 7, Kami. 8, yang di sorga. 9, dikuduskanlah namamu. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang ke-10, yaitu datanglah kerajaanmu. Ini adalah permintaan kedua dari kelompok permintaan pertama dalam doa Bapa Kami yang berkaitan dengan Allah. Ya, dalam kaitan dengan Allah, yang pertama, mari kita lihat Matius 6 ayat 9 dan 10. Bapa Kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah namamu, itu permintaan pertama. Dan yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu, karena ini adalah doa kepada Allah, maka kerajaanmu itu adalah kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu dibicarakan di dalam Injil-Injil secara meluas. Tetapi perlu diberi catatan di sini bahwa khusus di dalam Injil Matius, kerajaan Allah itu sering ditulis oleh Matius sebagai kerajaan sorga. Biarpun Matius itu sendiri tetap memakai istilah kerajaan Allah, tapi dia lebih banyak menyebutnya sebagai kerajaan sorga. Mengapa? Kata Donald Guthrie, kerajaan itu lazimnya disebut kerajaan Allah. Tetapi khusus dalam Injil Matius kadang-kadang disebut juga kerajaan sorga. Walaupun Matius kadang-kadang memakai bentuk kerajaan Allah juga. Mungkin istilah sorga dipilih sebagai ungkapan pengganti untuk Allah berdasarkan penghormatan khas Yahudi yang enggan menyebut nama Tuhan. Sebab itu cukup beralasan untuk berkesimpulan bahwa Matius tidak membedakan kerajaan sorga dari kerajaan Allah. Karena Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya penghormatan khusus kepada nama Allah. Dan mereka tidak mau mengganti atau menyebut nama Allah. Seperti saya jelaskan dalam bagian sebelumnya. Itulah sebabnya karena ada seperti itu, kebiasaan seperti itu, Injil Matius yang untuk orang Yahudi itu menyebut istilah kerajaan Allah dengan kerajaan sorga.
Saya perlu tegaskan ini supaya nanti pada saat pembahasan ketika kita mengutip dari Injil Matius yang menyebut atau menggunakan kata kerajaan sorga, kita memahaminya juga sebagai kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah atau dalam versi Injil Matius, kerajaan sorga ini adalah suatu ide yang besar sekali di dalam Perjanjian Baru, secara khusus di dalam Injil. Kata kerajaan Allah itu ditulis atau dicatat sebanyak 68 kali di dalam Perjanjian Baru, sedangkan kerajaan sorga sendiri itu sebanyak 34 kali. Jadi total semuanya lah 102 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Berarti ini memang adalah tema yang besar di dalam teologi Perjanjian Baru, secara khusus adalah teologi Injil. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu jugalah yang menjadi inti pemberitaan tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat di dalam Injil maupun juga seluruh Perjanjian Baru. Kerajaan Allah lah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di sini bukan kerajaan Allah, itulah sebabnya saya jelaskan tadi bahwa Matius menyebut kerajaan sorga sebagai atau dalam pengertian kerajaan Allah. Maka bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sama maknanya dengan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sendiri di awal pelayanannya ketika dia tampil di Galilea, dia juga memberitakan hal yang sama. Markus 1:14-15. Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Selama pelayanannya Yesus masuk keluar desa ke kota, tujuannya adalah memberitakan kerajaan Allah ini. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia bahkan mengutus murid-muridnya dalam Lukas 9 ayat 2. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Bahkan setelah dia bangkit dari antara orang mati, sebelum naik ke surga, menampakkan diri selama 40 hari. Dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 3, sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu diberitakan oleh Yesus sejak awal pelayanan sampai akhir pelayanan. Di kota, di desa, di mana saja dia pergi, kerajaan Allah itu menjadi tema besar yang Yesus sampaikan di dalam Injilnya. Bahkan jauh setelah itu, Rasul Paulus pun di dalam memberitakan Injil, dia juga menyampaikan tentang kerajaan Allah. Kisah 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kisah 18 ayat yang ke-23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Dia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, semua ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah ini adalah sebuah ide yang sangat besar dan penting di dalam Perjanjian Baru. Dan karenanya dalam doa Bapa kami juga, Yesus mengajar para muridnya berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Allah. Itu doa. Tapi saudara-saudara, dari doa ini atau kata-kata ini, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Allah.
Saya mau bahas dua hal di sini. Pertama adalah apa itu kerajaan Allah. Kita sudah lihat itu adalah hal yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesus, oleh Rasul Paulus juga. Yesus dari awal pelayanan sampai akhir pelayanan bicara kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Saudara-saudara, kalau kita membaca sekilas Alkitab soal kerajaan Allah, kita akan mendapati kesan bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu tempat yang ada jauh di sana. Itu nampak lewat kata-kata yang sering muncul, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah. Misalnya Matius 19 ayat 24. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada istilah masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31 juga dikatakan bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah 14 ayat 22. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan masih banyak ayat yang lain yang bicara soal masuk ke dalam kerajaan Allah. Jikalau kita memikirkan kata-kata masuk ke dalam kerajaan Allah, kesannya adalah bahwa kerajaan Allah itu adalah satu tempat yang nun jauh di sana, yang satu hari nanti kita akan memasukinya. Dan ini tempat yang sering dipahami identik dengan surga. Jauh di sana, nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Nun jauh di sana, kerajaan Allah ada jauh di sana, dan satu hari nanti kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kesannya demikian. Tapi saudara, jikalau kita memeriksa lagi penggunaan kata kerajaan Allah ini lebih jauh di dalam kitab suci, kelihatannya Alkitab membicarakan kerajaan Allah bukan sebagai sebuah tempat. Karena ada fakta-fakta lain yang perlu kita cermati. Ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang tertentu menantikan kerajaan Allah. Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Menanti-nantikan kerajaan Allah artinya apa? Kalau tadi kita masuk ke kerajaan Allah ada jauh di sana, saya akan pergi dan masuk ke kerajaan itu. Tapi kalau dikatakan dia menanti-nanti kerajaan Allah, kesannya adalah bahwa orangnya ada di sini, lalu dia sedang menunggu kerajaan Allah datang kepada dia. Ada ayat-ayat juga yang mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1:15 tadi. Kerajaan Allah sudah dekat. Lukas pasal 10. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat 11. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini sejalan dengan tadi. Menanti-nantikan kerajaan Allah. Seolah-olah saya ada di sini. Kerajaan Allah yang datang pada saya. Dan sekarang kerajaan Allah itu sudah dekat kepada saya. Dan setelah dinanti-nantikan, sudah dekat, akhirnya kerajaan Allah itu datang juga. Dia akan datang dan juga dia sudah datang. Lukas 17:20. Apabila kerajaan Allah akan datang, ya, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah datang. Matius 12 ayat 28. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Lukas 11 ayat 20. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang
padamu. Berarti tadi menanti kerajaannya sudah dekat, akan datang, dan sekarang sudah datang. Bahkan ada ayat yang mengatakan kerajaan Allah ada di antara manusia. Lukas 17 ayat 21. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Selanjutnya ada ayat yang mengatakan atau menganjurkan, memerintahkan agar orang menyambut kerajaan Allah itu. Markus 10 ayat 15. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah di sana, saya masuk ke sana, saya pergi ke sana, saya yang disambut. Tapi kalau dikatakan kita disuruh menyambut kerajaan Allah, artinya atau secara implisit, saya ada di sini, kerajaan Allah yang datang pada saya, itulah sebabnya saya menyambutnya. Ada juga ayat yang mengatakan bahwa kerajaan Allah bisa diambil dari seseorang atau orang tertentu, dipindahkan ke orang lain. Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah diambil darimu, diberikan, dipindahkan kepada orang lain. Dari semua ayat ini, saudara, kelihatannya kerajaan Allah itu bukan satu tempat. Bukan suatu lokasi, satu teritori tertentu. Kalaupun mau dikatakan itu sebuah tempat yang kita sebut sebagai surga, tapi kerajaan Allah jauh lebih daripada sekedar sebuah tempat. Pengertian kerajaan Allah atau surga sebagai sebuah tempat itu adalah pengertian yang minor dari istilah kerajaan Allah ini. Pasti ada makna yang lain. Seperti kata Sproul, Yohanes Pembaptis keluar dari padang gurun dengan pemberitaannya yang mendesak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita juga melihat Yesus muncul dengan pernyataan yang sama. Jika kerajaan Allah terdiri dari seluruh alam semesta di mana Allah memerintah, mengapa ada orang yang mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat atau akan segera terjadi? Jelas Yohanes Pembaptis dan Yesus memiliki makna yang lebih dalam tentang konsep kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu tentu punya pengertian sendiri, bukan hanya tempat. Kalau tempat, maka ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi menjadi tidak masuk akal. Ya, saya bisa pergi ke Jakarta, tapi Jakarta tidak bisa datang kepada saya. Kenapa? Karena Jakarta sebuah tempat, hanya saya yang bisa pergi ke sana. Jakarta tidak bisa mendatangi saya. Tapi kerajaan Allah, kita bisa masuk ke kerajaan itu, tapi kerajaan itu bisa datang, sudah datang, ada di antara kita. Berarti kerajaan Allah lebih daripada sekedar sebuah tempat. Kalau begitu, apa sesungguhnya makna kerajaan Allah? Saya berikan maknanya. Pertama, kerajaan Allah itu identik dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Coba perhatikan ayat-ayat ini sekali lagi. Markus 1:14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus. Lalu ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kata-kata Yesus kerajaan Allah sudah dekat, itu dikaitkan dengan datanglah Yesus. Kemunculan Yesus. Setelah menjalani masa 30 tahun di Nazaret, Yesus lalu tampil di dalam pelayanan
dan tampilnya dia, munculnya dia ke permukaan, itu dihubungkan dengan kerajaan Allah sudah dekat. Kalau begitu, apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya kehadiran Yesus. Leon Morris bilang begini, kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan kabar baik dan dengan kedatangan Yesus. Pada saat Yesus datang, itulah kerajaan Allah sudah dekat. Dan kedatangan Yesus ini mengharuskan orang menanggapi dengan bertobat dan percaya. Coba perhatikan lagi Markus pasal yang ke-15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Yusuf Arimatea ini menanti-nantikan kerajaan Allah. Apa artinya menanti-nantikan kerajaan Allah? Artinya dia menanti-nantikan penggenapan nubuatan perjanjian lama atau janji-janji perjanjian lama tentang kehadiran Mesias atau Kristus. Kita bandingkan ini dengan Simeon yang juga menantikan penghiburan atas Israel, dan itu berhubungan dengan kehadiran Mesias atau Kristus. Lukas 2, 25-26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan penghiburan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Berarti menantikan penghiburan atas Israel itu berhubungan dengan kehadiran Mesias, kehadiran Kristus. Maka sama dengan Yusuf Arimatea, dia menanti-nanti kerajaan Allah, itu sama dengan menanti kehadiran Yesus. Seperti kata Matthew Henry, dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia percaya akan nubuat-nubuat mengenai Mesias dan kerajaannya yang tertulis dalam perjanjian lama, dan menantikan penggenapan semua nubuat tersebut. Kalau begitu, Yusuf Arimatea menantikan kerajaan Allah, artinya menantikan kehadiran Yesus sebagai Mesias seperti nubuatan perjanjian lama. Berarti kerajaan Allah itu adalah kehadiran Yesus. Matius 21, 42-43. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Saudara, ayat 42 tadi, perhatikan ayat 42 tadi, dikatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu batu yang dibuang dan menjadi batu penjuru? Itu tidak lain adalah Yesus. Kita bisa lihat itu dalam 1 Petrus pasal 2. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya, itu Yesus. Kalau begitu, batu penjuru itu Yesus. Dan di dalam Matius 21 ayat 43 tadi, karena tukang-tukang bangunan telah membuang batu penjuru itu, maksudnya adalah orang Yahudi telah menolak Yesus. Akibatnya apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Maksudnya karena orang Yahudi menolak Yesus, maka kehadiran Yesus, pemberitaan tentang Yesus dialihkan dari bangsa Yahudi, dialihkan kepada bangsa yang lain. Kalau begitu,
kerajaan Allah itu adalah kehadiran Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kehadiran Yesus itu dihubungkan dengan kerajaan Allah? Atau apa urusannya, apa hubungannya Yesus dan kerajaan Allah, sehingga kehadiran Yesus itu disebut kehadiran kerajaan Allah, atau kerajaan Allah menunjuk kepada kehadiran Yesus? Begini, di dalam perjanjian lama kan ada janji tentang kehadiran Mesias, Kristus. Dan Kristus yang dijanjikan di dalam nubuatan perjanjian lama itu Kristus sebagai raja. Atau dia adalah orang yang mempunyai sebuah kerajaan. Itu janji dalam perjanjian lama. Jauh sekali. Bahkan 1500 tahun sebelum kelahirannya, itu sudah dicatat di dalam kitab Kejadian yang peristiwanya pasti lebih dari 1500 tahun. Pada waktu Yakub memberkati anak-anaknya satu persatu sampai berkat kepada Yehuda, dibilang dalam Kejadian 49, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Makanya dari Yehuda lah turun raja-raja, raja-raja Israel. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Tongkat kerajaan, lambang pemerintahan, itu raja. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah dia yang berhak atas tongkat kerajaan Yehuda itu? Siapakah dia yang berhak atas lambang pemerintahan Yehuda itu? Tidak lain dari Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Yesus itu Tuhan kita lahir atau keluar dari suku Yehuda, dan dia dikenal sebagai singa dari Yehuda. Kalau begitu, Kejadian 49, tongkat kerajaan, lambang pemerintahan, itu nubuat tentang Yesus. Dan Yesus dinubuatkan sebagai seorang yang punya tongkat kerajaan, lambang pemerintahan di kakinya. Berarti Yesus itu adalah raja. 750 tahun sebelum kehadirannya di dunia, Nabi Yesaya sudah menyampaikan nubuat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, namanya disebutkan orang Raja Damai. Dia Raja Damai. Besar kekuasaannya karena dia raja. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan dari atas tahta Daud, itu tahta kerajaan, dan di dalam kerajaannya. Berarti Yesus yang dinubuatkan itu memang adalah raja dan punya kerajaan. Lalu di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 5, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Apa itu tunas adil bagi Daud? Tunas adil bagi Daud artinya dari Daud itu akan muncul tunas, akan ada keturunan Daud. Dan itu Yesus. Karena Yesus anak Daud. Dia akan memerintah sebagai raja. Berarti Yesus itu raja dan pasti punya kerajaan. Jadi kita bisa melihat di dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama, Yesus itu raja. Dia punya kerajaan. Itulah sebabnya pada waktu dia mau dilahirkan, malaikat muncul kepada Maria. Perhatikan kata-kata malaikat kepada Maria. Lukas 1, 31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Jadi Yesus itu raja. Sejak dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan bahwa dia raja.
Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, malaikat sendiri menyatakan dia itu raja. Itulah sebabnya pada waktu dia dilahirkan, orang Majus cari raja yang baru lahir. Demikian juga Nathanael di dalam Yohanes 1 ayat 49 mengatakan bahwa dia raja orang Israel. Dan pada waktu dia masuk ke kota Yerusalem, orang banyak menyambut dia. Daun-daun palem diangkat, pakaian-pakaian ditebar di jalan sambil angkat tangan. Yohanes 12, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Berarti Yesus sekali lagi raja. Memang kerajaannya bukan sebuah kerajaan politis seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Kerajaannya tidak bersifat jasmani, kerajaannya bersifat rohani. Itulah sebabnya dia pernah berkata kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dalam Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaannya bersifat kekal. Dalam nubuatan-nubuatan Daniel, Yesaya, bahkan di Lukas 1 ayat 33, dia akan memerintah selama-lamanya. Kerajaannya itu bersifat dinamis, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Tidak seperti kerajaan-kerajaan dunia yang berakhir. Memasuki masa jaya, masa emas, tapi berakhir. Pada zaman dulu kerajaan Asyur atau Assyria mencapai puncak kejayaannya. Tetapi saudara-saudara, ketika Asyur di puncak kejayaannya dengan Raja Asyurbanipal, tapi kejayaan Asyur akhirnya hancur juga. Muncul Babilonia. Babilonia mencapai puncak kejayaannya di bawah Nebukadnezar. Tapi Babel dan Nebukadnezar hancur juga. Dan muncul kerajaan baru, Media Persia, di bawah Ahasiweros, atau juga raja-raja Darius, atau juga raja-raja seperti Raja Kores mencapai puncak kejayaannya. Tapi lagi-lagi Media Persia hancur, diganti dengan Yunani ketika kemunculan Alexander the Great, Alexander Agung. Tapi di puncak kejayaannya Alexander Agung mati muda, umur 30 tahun. Kerajaannya dibagi 4 kepada 4 jenderalnya. Makin lama saling perang antara mereka, hancur juga Yunani. Lalu muncul kekuatan baru, yaitu Romawi yang menguasai dunia. Tapi Romawi begitu hebat. Kita baca dalam perjanjian baru, Romawi berkuasa luar biasa. Tapi setelah itu mereka mengalami kemunduran. Romawi tidak kuat, pemerintahan lemah, wilayah terlalu luas. Terpaksa Romawi bagi 2. Romawi Barat pusatnya di Roma, Romawi Timur pusatnya di Istanbul atau di Konstantinopel, Turki. Dan akhirnya Romawi Barat menyusut, Romawi Timur masih bertahan. Tapi kekuatan Islam datang menghancurkan Konstantinopel. Dan akhirnya runtuh seluruh Imperium Romawi. Setelah itu pasukan-pasukan Islam merajai seluruh wilayah. Tapi setelah itu datang lagi laskar-laskar salib menghancurkan mereka. Lalu kekuatannya menjadi lemah. Tapi laskar-laskar salib juga dihancurkan. Perang terus menerus. Dan pada akhirnya kita melihat seluruh kerajaan dunia selesai. Tetapi kerajaan Kristus adalah kerajaan rohani. Karena dia memimpin di dalam keadilan, dia memimpin dalam kebenaran. Makanya di sana dikatakan, ia mendasarkan dan mengokohkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah kerajaan Kristus. Nah, karena itu saudara, karena Kristus itu raja dan punya kerajaan rohani, itu dijanjikan dalam perjanjian lama. Maka ketika Kristus datang, itu disebut kedatangan kerajaan Allah. Menantikan Kristus namanya menanti-nanti kerajaan Allah. Kristus hampir datang,
artinya kerajaan Allah sudah dekat. Kristus sudah datang, artinya kerajaan Allah sudah datang. Kristus ada di antara kita, artinya kerajaan Allah ada di antara kita. Kalau Kristus ditolak orang Yahudi lalu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, artinya kerajaan Allah diambil dari mereka dan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Dari situ kita bisa melihat kerajaan Allah itu adalah kehadiran Kristus. Itu konsep kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah adalah kehadiran Kristus, dan kita sekarang ada di sini 2021, berarti Kristusnya sudah datang, kerajaan Allah sudah datang, kan begitu? Kalau kerajaan Allah sudah datang, masih relevankah kita berdoa, datanglah kerajaanmu? Tidak relevan. Kalau begitu, apakah kita masih perlu berdoa, datanglah kerajaanmu, sedangkan Kristus sudah datang? Menurut saya masih perlu. Kenapa? Karena kita baru bahas pengertian pertama. Kalau hanya mengacu pada pengertian pertama, kerajaan Allah adalah kehadiran Kristus, Kristusnya sudah datang, maka doa Bapa kami kelihatannya tidak relevan. Datanglah kerajaanmu, artinya kerajaan itu belum datang. Makanya kita disuruh berdoa supaya kerajaan Allah itu datang. Kalau begitu, pasti ada arti yang lain lagi dari kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar kehadiran Kristus. Kalau begitu, apa arti kerajaan Allah lagi? Pertama tadi, kehadiran Kristus. Yang kedua, kerajaan Allah adalah keadaan di mana kekuasaan, otoritas, dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh dalam kehidupan. Coba perhatikan Matius 12:28. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Di sini kehadiran kerajaan Allah dihubungkan dengan jika aku mengusir setan. Kalau saudara dirasuk setan, maka saudara dikuasai setan. Saudara takluk kepada otoritas setan. Saudara tunduk kepada kehendak setan. Kuasa setan berlaku atas kamu. Tapi kalau Kristus mengusir setan-setan itu, maka setan tidak lagi berkuasa atas kamu. Otoritas setan tidak berlaku atas kamu. Kamu tidak lagi tunduk kepada kehendak setan. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Kalau kerajaan Allah sudah datang padamu, tadinya yang berkuasa atas kamu adalah setan. Tapi karena setannya sudah diusir oleh Kristus, maka sekarang kehendak Kristus yang berlaku atas kamu, kuasa Kristus yang berlaku atas kamu, otoritas Kristus yang berlaku atas kamu, maka itu disebut kerajaan Allah sudah datang pada kamu. Roma 14 ayat 17. Nats pembimbing kita tadi. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, soal minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya, kondisi di mana Roh Kudus menguasai seseorang sehingga kehendak Allah dinyatakan di atas orang tersebut, artinya kehadiran kerajaan Allah ada atas orang itu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita adalah ciri dari seseorang yang telah menerima kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat doa Bapa kami. Matius 6, 9, 10.
ayat 10, datanglah kerajaanmu, koma, jadilah kehendakmu. Untuk menjelaskan ayat ini, saya menyimpang sedikit untuk memberitahu kepada saudara bahwa salah satu ciri puisi Ibrani itu apa yang disebut sebagai paralelisme. Apa itu paralelisme? Itu adalah gaya pikir dan gaya bicara orang Yahudi. Yaitu mereka biasa mengucapkan satu kalimat di atas, lalu satu kalimat di bawah. Tapi kalimat di atas dan kalimat di bawah itu tidak berbeda maknanya. Kalimat yang di bawah tujuannya adalah memberi penjelasan lebih atau memberi makna kepada kalimat yang pertama. Apa artinya kalimat yang pertama? Lihatlah pada kalimat yang kedua. Itu namanya paralelisme. Ini ciri puisi Ibrani. Salah satu kitab puisi itu adalah Mazmur. Maka kita bisa melihat Mazmur itu banyak ditulis di dalam gaya pikir atau gaya bicara paralelisme. Sekarang saya beri contoh. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini kalimat pertama. Disambung kalimat kedua. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalimatnya beda, tapi perhatikan ada yang sama. Apakah manusia sama dengan di bawah apakah anak manusia? Sehingga engkau muncul juga di bawah. Sehingga engkau dan mengingatnya di atas itu sama dengan mengindahkannya di bawah. Ini paralelisme. Kalimat kedua memberikan penjelasan atau makna dari kalimat pertama. Contoh kedua, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi jika Tuhan adalah gembala, aku tak akan kekurangan. Kalimat takkan kekurangan aku itu menjelaskan Tuhan adalah gembalaku. Apa artinya Tuhan adalah gembalaku? Artinya aku tak akan kekurangan. Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Apa artinya sekarang tegaklah kepalaku? Artinya adalah sekarang aku sudah bisa mengatasi musuh sekeliling aku. Karena aku bisa mengatasi musuh sekeliling aku, itulah sekarang kepalaku tegak. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sehingga sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, maka dia menjadi penolong dan itu sangat terbukti. Itu adalah paralelisme. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Apa maksudnya kalimat pertama? Itu dijelaskan dalam ayat kedua. Nah, doa Bapa kami bagian ini ditulis dalam paralelisme Ibrani. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, kalimat pertama, jadilah kehendakmu. Kalau begitu, apa arti datanglah kerajaanmu? Artinya adalah jadilah kehendakmu. Maka apabila kehendakmu jadi, maka kerajaan Allah sudah datang. Maka kerajaan Allah sama artinya dengan kehendak Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Allah adalah satu keadaan di mana kekuasaan, otoritas, dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh dalam kehidupan. Itulah kerajaan Allah. Barclay bilang, kerajaan Allah adalah suatu masyarakat di dunia ini, di mana kehendak Allah berlaku secara sempurna di sorga.
Maka di sini ada kampung A, di sini kampung B. Di kampung A ini orangnya taat-taat Tuhan semua. Kehendak Tuhan dilaksanakan, firman Tuhan dilaksanakan di kampung A. Maka sesungguhnya kerajaan Allah ada di kampung A. Tapi kalau di kampung B ini penjahat semua, ya, pendosa semua, hidup tidak takut Tuhan, langgar semua perintah Tuhan, kehendak Tuhan tidak berlaku di kampung B, tidak dilaksanakan di kampung B, maka di kampung B tidak ada kerajaan Allah. Itu maknanya. Dalam God Question dibilang, kerajaan Allah adalah hukum rohani atas hati dan kehidupan orang-orang yang tunduk pada otoritas Allah. Ya, itu arti kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu punya dua arti. Arti pertama adalah kehadiran Kristus. Arti yang kedua adalah keadaan di mana kehendak, otoritas, kuasa Allah berkuasa atas kehidupan. Itu dua arti kerajaan Allah. Untuk arti yang pertama, kita nggak perlu berdoa, datanglah kerajaanmu, karena dia sudah datang. Tapi yang kedua ini belum terjadi dan karenanya perlu didoakan. Nah, itu hal pertama yang saya bahas ya. Apa arti kerajaan Allah? Itu kerajaan Allah itu apa? Sekarang yang kedua. Bagaimana supaya kerajaan Allah datang? Kita sudah memahami makna kerajaan Allah. Dan jika kerajaan Allah adalah kehadiran Kristus, berlakunya secara mutlak kehendak Allah atas kehidupan, maka apa yang perlu dilakukan supaya kerajaan Allah itu hadir di dunia ini? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Ada kata-kata di bumi. Kalau begitu kerajaan Allah harus hadir di bumi. Bagaimana caranya supaya kerajaan Allah hadir di bumi? Atau apa yang harus kita lakukan supaya kerajaan Allah hadir di bumi? Pertama, percaya dan menerima Yesus Kristus Sang Raja itu dalam hidup kita. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kerajaan Allah itu berhubungan dengan kehadiran Kristus. Kristusnya sudah hadir di bumi ini. Dia sudah datang menjawab nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Meskipun demikian secara empiris banyak orang belum menerima dia. Kehadirannya di dunia adalah kehadiran kerajaan Allah. Tapi jikalau saudara tidak menyambut dia, tidak menerima dia, maka sesungguhnya kerajaan Allah belum datang kepada kamu. Kerajaan Allah datang ke dunia ini dengan kehadiran Kristus di dunia ini. Tapi kerajaan Allah belum datang kepadamu secara pribadi jikalau Kristus Sang Raja dari kerajaan Allah itu ada di hatimu. Itu berarti bahwa supaya kerajaan Allah bisa datang kepada saya, kerajaan Allah masuk kepada saya harus terima Sang Raja itu. Supaya kerajaan Allah itu datang kepada kamu, masuk kepada kamu, kamu harus menerima Sang Raja itu. Maka kehadiran kerajaan Allah berhubungan erat dengan pertobatan dalam pengertian percaya kepada Injil tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya berita tentang pertobatan dan seruan untuk percaya kepada Injil itu berhubungan erat dengan berita tentang kerajaan Allah. Matius pasal 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga
sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Berhubungan dengan bertobatlah. Markus 1, 14-15. Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Perhatikan, memberitakan Injil. Lalu di bagian bawahlah, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Di bagian tengahnya, kerajaan Allah sudah dekat. Berarti kerajaan Allah itu berurusan dengan Injil Allah dan kepercayaan kepada Injil. Dan kita tahu semua inti Injil itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya, maka tanpa percaya kepada Injil Yesus Kristus, tanpa percaya Yesus adalah juru selamat yang telah mati menebus orang berdosa, tanpa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tanpa percaya bahwa Dia adalah Raja dan menerima Dia di dalam hatimu, kerajaan Allah masih jauh dari kamu. Kerajaan Allah tidak ada di dalam kamu. Jadi bagaimana supaya kerajaan Allah itu hadir di bumi dan hadir dalam hidup saya? Saya harus buka hati saya, terima Raja dari kerajaan itu. Baru kerajaan Allah datang. Maka sebenarnya semua orang yang berdoa, datanglah kerajaanmu. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak perlu berdoa itu. Karena apa? Doa itu menjadi sesuatu yang tidak berguna apabila tidak disertai dengan fakta penerimaan Dia sebagai Raja dalam hidup. Tapi kalau orang menjadi percaya kepada Yesus, menerima Raja itu, mereka disebut sebagai anak-anak kerajaan. Dalam Matius 13 ayat 38 itu ada anak-anak kerajaan. Dan bukan itu saja, tapi orang percaya disebut warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Mengapa kita layak menjadi warga kerajaan Allah? Karena rajanya di sini. Karena kamu menerima rajanya. Karena kamu percaya kepada rajanya. Karena kamu menyambut rajanya. Maka kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Tapi kalau rajanya di luar, rajanya kamu tolak, rajanya kamu hina, rajanya kamu olok-olok, bagaimana mungkin kerajaan Allah ada di antara kamu? Bagaimana mungkin kamu jadi warga kerajaannya? Mustahil. Banyak orang, termasuk orang Kristen, warga gereja, tapi bukan warga kerajaan Allah. Kenapa jadi warga gereja? Karena sudah dibaptis. Kenapa warga gereja? Karena sudah katekisasi. Kenapa warga gereja? Sudah tabisidi. Kenapa warga gereja? Karena sudah perjamuan. Kenapa warga gereja? Karena tercatat sebagai jemaat, sebagai majelis di dalam buku induk gereja. Tapi tidak menjadi warga kerajaan Allah karena Yesus belum diterima dan disambut. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Saya membaca buku S.S. Sproul, The Prayer of the Lord. Lalu dia bercerita begini, bahwa sekitar tahun 1990, S.S. Sproul diundang mengajar di wilayah Eropa Timur untuk mengajar beberapa kuliah di seperti negara Cekoslowakia, di Hongaria, dan terakhir di Romania. Setelah dia mengajar di Romania, dia bersama beberapa temannya, mereka sekarang mau meninggalkan Romania kembali ke Amerika. Mereka harus naik kereta. Tapi orang yang mengantar mereka pesan, biasanya orang-orang Romania, khususnya yang jaga-jaga di perbatasan, itu paling benci orang Amerika. Jadi berhati-hatilah, kemungkinan besar kalian akan diperlakukan dengan kasar kalau mereka tahu kalian orang Amerika. Mereka langsung gugup karena mereka orang Amerika
paspor mereka paspor Amerika. Orang Rumania sangat tidak suka dengan orang Amerika. Menurut keterangan guide-nya. Begitu sampai perbatasan, kereta mereka dihentikan. Pemeriksaan dilakukan. Lalu 2 orang prajurit, 2 orang tentara Rumania jaga di perbatasan. Mana lihat paspornya? Mereka suruh bongkar semua bawaan, tas-tas dibongkar semua. Paspor mana? Lihat paspor Amerika. Satu lagi Amerika. Satu lagi Amerika. Lalu prajurit tentara itu bilang, kalian orang Amerika? Ya, mereka sudah takut karena sudah diberi peringatan. Mereka benci orang Amerika, bisa diperlakukan sebagai kasar. Lalu saudara, tahu-tahu datang satu prajurit yang lain. Kelihatannya pemimpin dari 2 orang tadi. Dan dia datang dan dia berkata, orang mana mereka? Amerika. Lalu dia periksa satu persatu. Lihat-lihat satu persatu. Tiba-tiba tas dari temannya Sproul sedikit terbuka. Dan ada sesuatu yang menonjol di tas itu. Apa itu? Buka. Ternyata dibuka Alkitab. Begitu Alkitab, mereka semua langsung takut. Habislah kita. Sudah Amerika Kristen lagi. Hancur kita sekarang. Tapi pemimpin bosnya itu minta, coba mana? Dikasihlah, disodorkanlah. Lalu pemimpin itu coba melihat-lihat halaman demi halaman. Lalu dia menghadap kepada Sproul. Kamu orang Amerika? Kamu warga Amerika? Ya. Lalu pemimpin tentara itu berkata, kamu bukan orang Amerika. Kamu bukan warga Amerika. Dia kaget. Dia menghadap orang kedua. Kamu warga Amerika? Sambil lihat paspor. Ya. Kamu bukan orang Amerika. Bukan warga Amerika. Orang ketiga. Ya, Amerika. Kamu bukan warga Amerika. Lalu dia tanya kepada Sproul dan kawan-kawan. Saya orang mana? Menurut kalian saya orang mana? Rumania. Lalu bilang, kalian salah. Saya bukan Rumania. Kalian bukan warga Amerika. Saya bukan warga Rumania. Bingunglah 3 orang itu. Sementara mereka bingung, kepala tentara itu mengambil Alkitab tadi. Lalu dia serahkan ke Sproul. Baca persis yang di jari saya tunjuk. Begitu Sproul baca, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20. Kepala tentara itu senyum dan berkata, aku juga orang Kristen. Kita sama-sama warga kerajaan surga. Wah, mereka senang luar biasa. Hari itu senyum kembali muncul. Mereka sama-sama saudara di dalam Kristus, sama-sama warga kerajaan surga. Lalu Sproul mengatakan, pria ini benar-benar memahami sesuatu tentang kerajaan Allah. Bahwa tempat pertama kewargaan kita adalah di dalam kerajaan Allah. Kita bisa berkewarganegaraan manapun di dunia ini. Amerika, Australia, Indonesia, Singapura, Malaysia. Tapi sesungguhnya yang paling pertama, semua kita adalah warga kerajaan Allah. Semua yang menyambut Yesus Kristus sebagai Raja dalam hidup mereka, sesungguhnya adalah warga kerajaan Allah. Itulah sebabnya kerajaan Allah ini besar sekali. Karena di sini ada Amerika, ada Australia, ada Indonesia. Semua masing-masing orang Amerika bukan orang Australia. Australia bukan Afrika. Afrika bukan Nepal. Nepal bukan Turki. Tapi semua orang dari segala bangsa ini disatukan. Terlepas dari suku, bangsa, bahasa. Semuanya disatukan. Asal percaya Yesus. Warga kerajaan
Allah. Jadi bagaimana supaya kerajaan Allah itu datang? Pertama-tama, kamu sendiri harus buka hati. Terima Yesus sebagai juru selamat. Itu baru jadi warga kerajaan. Kerajaan Allah datang. Kedua, bagaimana supaya kerajaan Allah datang? Hidup sepadan dengan karakter kerajaan Allah. Ingat pengertian kedua dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah pertama kehadiran Kristus. Arti yang kedua adalah berlakunya kuasa otoritas kehendak Allah atas kehidupan. Itu kehadiran kerajaan Allah. Kalau begitu kerajaan Allah bisa datang di dalam bumi ini, di dalam hidup ini, kalau warga kerajaannya setelah terima Yesus sebagai sang raja, perlu hidup sesuai karakter kerajaan. Orang Indonesia harus hidup sesuai undang-undang Indonesia. Orang Amerika harus hidup sesuai undang-undang atau aturan di Amerika. Maka orang kerajaan Allah, warga kerajaan Allah juga itu harus hidup dengan aturan-aturan kerajaan Allah itu. Warren Wiersbe bilang begini, jika kita dengan tulus berdoa, datanglah kerajaanmu, kehidupan kita harus berbeda dengan kehidupan orang-orang terhilang atau orang-orang yang belum diselamatkan dan orang-orang Kristen yang ceroboh atau sembarangan di sekitar kita. Ada orang-orang tidak percaya yang belum diselamatkan. Ada orang-orang Kristen juga yang hidup secara sembrono. Kalau kita berdoa datanglah kerajaanmu, maka kehidupan kita harus berbeda dengan mereka. Demikian kata Wiersbe. Kita harus hidup sesuai aturan kerajaan. Harus sesuai undang-undang kerajaan. Kalau gitu gini, kita tanya, undang-undang atau aturan kerajaan Allah itu di mana? Saya mau menunjukkan saudara penjelasan dari Matius 4. Saudara lihat Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus beritakan kerajaan Allah. Gara-gara dia keliling-keliling beritakan kerajaan Allah, apa yang terjadi? Ayat 24. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dia ngajar kerajaan Allah, dia beritakan kerajaan Allah, orang banyak ikut dia berbondong-bondong. Lalu Pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, yang tadi berbondong-bondong ikut dia gara-gara dia ngomong kerajaan Allah, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah dia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Yesus mulai mengajar. Mengajar apa? Dilihat dari bagian awal konteksnya, pasti mengajar hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Itu di Matius 5 ayat 2. Ya. Itulah berarti Matius 5 ayat 3. Seterusnya sampai Matius pasal 7. Seluruh khotbah Yesus di bukit. Itu sebenarnya adalah khotbah tentang kerajaan Allah. Matius 5 sampai 7 ada banyak aturan. Dan sebagian besar itu adalah aturan-aturan etika. Kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa khotbah Yesus di bukit Matius 5-7 itulah etika warga kerajaan Allah. Itulah undang-undang kerajaan Allah. Itu adalah moralitas warga kerajaan Allah. Maka kalau saudara adalah warga kerajaan Allah, saudara harus hidup seturut dengan etika dan moralitas kerajaan Allah. Di Matius 5 sampai Matius 7. Kalau begitu Matius 5 sampai Matius 7 banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya hanya ambil contoh beberapa saja. Misalnya ayat 7. Dari Matius 5. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berarti di situ Yesus mau mengatakan bahwa salah satu ciri hidup warga kerajaan Allah itu adalah murah hati.
Apa arti murah hati? Murah hati itu apa? Menurut pendeta Rap-Rap, murah hati itu artinya hatinya murah. Murah hati itu artinya hatinya murah. Kalau murah gampang didapat. Kalau mahal susah didapat. Jadi kalau murah hati, hatinya murah, artinya hatinya gampang didapat. Nah, kalau hati sudah didapat, isi dompet gampang dapat. Kan begitu. Jadi kalau saudara datang pada saya, saudara telah mendapatkan hati saya bersimpati kepada saudara. Kalau hati saudara dapat, isi dompet saya pun saudara bisa dapat. Artinya apa? Artinya orang yang murah hati, dia suka menolong, suka memberi. Ini ciri kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Berarti setiap warga kerajaan Allah harus punya kemurahan hati. Artinya kerelaan, kesediaan, kerinduan untuk menolong orang susah. Lihat orang susah, lihat orang sengsara, lihat orang miskin, lihat orang kekurangan. Hatinya digerakkan untuk menolong. Maka seorang warga kerajaan Allah tidak pelit, tidak kikir. Duit banyak di dompet dan di rekening. Waktu dia bilang tidak ada duit. Dia tidak menampung uang hanya untuk diri sendiri. Tapi dia sadar bahwa Tuhan mau dia bermurah hati juga kepada orang lain. Pertanyaannya, saudara punya kemurahan hati atau tidak? Atau pelitnya luar biasa? Untuk diri sendiri saudara royal begitu. Tapi untuk menolong orang, membantu orang susah, orang miskin, pelitnya minta ampun. Itu bukan ciri warga kerajaan. Ciri warga kerajaan adalah murah hatinya. Suka menolong, suka membantu. Contoh lain, di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berarti seorang warga kerajaan Allah harus membawa damai. Apa artinya membawa damai? Dia berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, berselisih. Jikalau dia lihat A dan B berselisih, bertikai, maka dia cenderung untuk membawa perdamaian, mendamaikan, mengusahakan perdamaian antara A dan B. Tapi kalau A dan B aman-aman saja, begitu kau muncul A dan B bertengkar, ya, begitu A dan B sedikit bertikai, kamu tambah bumbumu, lalu akhirnya pertikaiannya makin panas, makin hebat. Kamu tidak hidup sesuai dengan etika kerajaan Allah. Apakah karakter ini ada di dalam diri saudara? Tidak. Apakah saudara ketika melihat dua orang Kristen, dua anak Tuhan, dua hamba Tuhan bertikai, apakah saudara membawa damai? Contoh berikut, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Apa itu garam? Kenapa disebut garam dunia? Garam itu kita tahu mempunyai fungsi yang banyak. Untuk mengawetkan atau mencegah pembusukan. Makanya ikan ditaruh garam supaya tidak cepat busuk. Tapi garam juga itu adalah untuk mengenakkan, menyedapkan. Itu tentu punya makna sendiri. Saya hanya mengambil satu aspek saja, adalah bahwa garam itu mempunyai sifat mempengaruhi daripada dipengaruhi. Makanya kalau makanan dikasih garam, makanannya menjadi asin. Bukan garamnya menjadi tawar. Itu berarti bahwa garam itu mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Maka seorang warga kerajaan Allah dengan etika kerajaan Allah adalah etika yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Mempengaruhi ke arah positif dan bukan dipengaruhi ke arah negatif. Kalau saudara adalah seorang warga kerajaan Allah, saudara bukan perokok, saudara bukan peminum. Saudara bersahabat dengan perokok dan peminum.
Pertanyaannya adalah, apakah saudara mempengaruhi dia sehingga dia tidak lagi menjadi perokok dan tidak lagi menjadi peminum? Ataukah saudara dipengaruhi oleh dia sehingga saudara yang bukan perokok jadi perokok, saudara yang bukan peminum jadi peminum? Saudara mempengaruhi atau dipengaruhi? Saudara bukan tukang fitnah, bukan tukang gosip. Tapi ketika bertemu dengan tukang fitnah dan tukang gosip, saudaranya jadi pemfitnah, penggosip, ataukah si pemfitnah, penggosip jadi berubah ikut saudara? Kalau kamu punya pacar yang tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, malas kebaktian. Sedangkan kamu sendiri senang berbakti, senang berdoa, senang baca Alkitab. Setelah pacaran 1 tahun, kamu mempengaruhi atau dipengaruhi? Dia jadi rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin kebaktian. Atau kamu yang menjadi malas baca Alkitab, jadi berdoa, malas kebaktian? Kamu mempengaruhi atau dipengaruhi? Seringkali kita sebagai orang Kristen, warga kerajaan, tidak hidup seturut etika kerajaan, sehingga kita lebih sering dipengaruhi ke arah yang buruk daripada mempengaruhi ke arah yang jahat. Saya ingat kisah saya sendiri, karena saya sejak dari kecil sudah dinasarkan oleh orang tua untuk menjadi pendeta. Maka saya sudah disuruh baca Alkitab, belajar Alkitab dari masih kecil. Bahkan waktu SMP kelas 1, saya sudah diikutkan kursus Alkitab. Sudah belajar topik-topik tentang Alkitab. Hafal ayat, ayat hafalan banyak. Saya banyak hafal ayat mulai dari SMP kelas 1. Dan SMP kelas 2 saya mulai berkhotbah. SMA kelas 1 saya mulai khotbah KKR. Di SMA kelas 1 pun saya mulai bikin seminar. Hanya baca-baca buku lalu diseminarkan. Ya. Dan tiap hari ke sekolah selalu bawa Alkitab. Teman-teman istirahat main-main, saya hanya di kelas baca Alkitab. Itulah sebabnya teman-teman di kelas saya memanggil saya pendeta. Jadi saya sudah dipanggil pendeta ini dari SMA. Nah, saudara-saudara, maka kadang-kadang teman-teman, pendeta, ayo jalan. Saya lihat mereka dan jalan. Artinya secara diam-diam saya juga ngakui bahwa panggil pendeta itu saya itu. Ya, maka saya dipanggil pendeta. Lalu saudara-saudara, terjadi satu peristiwa di mana satu hari guru kelas masuk. Lalu dia bilang, sekarang siap ujian semua. Tidak ada satu anggota di kelas pun yang siap untuk ujian. Ini ujian dadakan, siap ujian. Dia kasih soal, gurunya kasih soal. Celakanya habis kasih soal, gurunya pergi ke ruang guru, membiarkan para siswa sendirian. Semua tidak ada yang belajar, tidak ada yang siap. Termasuk saya pun tidak siap, tidak belajar. Guru tidak ada, semua mulai kerja. Maka rame-rame mulai buka buku dan mulai nyontek. Ya, maka saya lihat semua nyontek. Depan nyontek, belakang nyontek, kiri kanan, semua nyontek. Saya satu-satunya yang tidak nyontek. Tapi masalahnya tidak tahu juga jawabannya. Ya, kalau tidak nyontek saya tahu ya lumayan. Tapi ini tidak tahu, tidak nyontek, semua nyontek. Pada waktu lihat semua nyontek, saya pikir-pikir, saya aneh sendiri ya. Kalau mereka nyontek, apa salahnya saya nyontek? Saya lihat nyontek semua. Akhirnya saya pun memutuskan untuk nyontek. Saya ngambil buku, taruh, dan saya mulai nyontek, mencatat. Begitu saya catat begini, tiba-tiba satu tangan dengan berat menghantam pundak saya. Saya kaget dan lihat. Begitu saya lihat ada teman dari belakang pukul pundak saya. Dan dia dengan muka menghina. Pendeta nyontek juga ya. Itu rasa malunya. Sampai 3 bulan masih malu. Kenapa saudara?
Begitu semua nyontek, saya mestinya pertama tidak nyontek. Begitu semua nyontek, ternyata saya ikut nyontek. Bukan mereka nyontek menjadi berhenti nyontek. Saya yang tidak nyontek justru jadi nyontek. Berarti saya waktu itu dipengaruhi dan bukan mempengaruhi. Saya tidak jadi garam. Ciri warga kerajaan Allah jadi garam itu artinya adalah mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Nah, masih banyak Matius 5-7, baca semua. Itu adalah etika kerajaan Allah. Tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah sama dengan kehendak Allah. Maka intinya adalah seorang warga kerajaan Allah hidup seturut kehendak Allah. Jikalau saya hidup seturut kerajaan Allah, saya telah menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup saya. Dari God Vision, mereka yang menentang otoritas Allah dan menolak untuk tunduk kepadanya bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya mereka yang mengakui ketuhanan Kristus dan dengan senang hati menyerah kepada pemerintahan Allah di dalam hati mereka adalah bagian dari kerajaan Allah. Kalau begitu, bagaimana kerajaan Allah bisa datang pada saya? Pertama, saya percaya Yesus. Tapi kedua, saya pun harus hidup dengan etika kerajaan Allah. Bagaimana supaya kerajaan Allah tidak hanya datang kepada saya, tapi kerajaan Allah juga bisa datang kepada banyak orang. Kerajaan Allah bisa berlaku bagi banyak orang. Kerajaan Allah bisa berlaku bagi tetanggaku, keluargaku, semua orang-orang yang saya kasih. Dan sebanyak mungkin orang, bagaimana kerajaan Allah bisa mencapai seluruh bumi ini. Yang ketiga adalah kita harus memberitakan kerajaan Allah. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi dengan cara memberitakan kerajaan Allah yang intinya adalah Yesus Kristus. Kita sudah ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang kepada kita waktu kita terima Yesus. Tapi banyak orang di luar sana belum percaya Yesus. Berarti kerajaan Allah belum datang pada mereka. Suamimu mungkin belum percaya, kerajaan Allah belum datang atas suamimu. Anak-anakmu belum percaya, kerajaan Allah belum datang atas anak-anakmu. Orang tuamu belum percaya, kerajaan Allah belum datang atas orang tuamu. Itu berarti kerajaan Allah datang padamu pribadi, tapi kerajaan Allah belum datang atas keluargamu. Kalau begitu, seperti tadi, orang tidak terima Yesus, dia tidak bisa menjadi warga kerajaan atau kerajaan Allah belum datang. Maka supaya kerajaan Allah bisa datang, Injil harus diberitakan. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis, murid-murid Yesus, Paulus, Yesus sendiri selalu memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dengan memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya, terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan, Raja atas hidup mereka. Mereka menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah. Maka kerajaan Allah sudah datang juga pada mereka. Jadi dengan memberitakan Injil, kita sebenarnya memperluas kerajaan Allah. Saya punya tanggung jawab memperluas kerajaan Allah. Beritakan Injil. Saudara juga, semua anak-anak kerajaan, semua warga kerajaan punya tanggung jawab memperluas kerajaan Allah. Dan itu bisa dilakukan dengan pemberitaan Injil, dengan mendukung semua pekerjaan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya saya banyak memberitakan Injil lewat khotbah-khotbah, lewat ceramah-ceramah, seminar-seminar, lewat mengajar, lewat media video, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, lewat Pijar TV. Saya banyak beritakan Injil. Saya sedang memperluas kerajaan Allah. Saudara juga yang dukung pelayanan saya, lewat doa-doa, saudara sedang ambil bagian dalam perluasan kerajaan Allah.
saudara mendukung pelayanan-pelayanan penginjilan lewat duit saudara, saudara sedang memperluas kerajaan Allah. Hati-hati supaya duit saudara tidak dimakan oleh orang-orang tertentu atau pendeta-pendeta tertentu. Itu kalau saudara betul-betul kasih dan dipergunakan dengan baik, uang saudara perlebaran kerajaan Allah. Kalau tidak, banyak orang kasih duit bukan untuk melebarkan kerajaan Allah, cuma melebarkan pendetanya, melebarkan kerajaan pendetanya. Atau kalau kasih duit ke gereja, gerejanya tidak bikin apa-apa. Itu hanya memperluas gereja, tapi tidak memperluas kerajaan Allah. Banyak gereja, banyak duitnya, simpen, tabung saja semua, tidak pernah pakai untuk penginjilan. Itu gereja banyak duit, tapi tidak punya sumbangsi bagi pelebaran kerajaan Allah. Semua tindakan, semua gerakan penginjilan, kita memperluas kerajaan Allah. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita dengan beritakan Injil pada orang-orang di lingkungan kita. Kita bisa memperluas kerajaan Allah. Apalagi sekarang media internet. Kita dengan duduk di belakang meja, kita bisa menjangkau banyak orang. Selama beberapa tahun melayani bersama Pijar TV, Injil menembus sampai banyak wilayah karena masuk lewat parabola. Sampai pelosok-pelosok saya beritakan Injil. Injil saya beritakan masuk sampai pelosok-pelosok. Banyak orang menjadi percaya. Kemarin dalam pertemuan dengan Pijar TV, mereka menyampaikan satu kabar yang kurang menyenangkan, bahwa ada problem pada satelit Palapa-D. Satelit Palapa-D bangkrut. Karena bangkrut, makanya semua siaran Pijar TV di parabola habis semua. Itulah sebabnya mereka mencari solusi masuk lewat transvision dan juga dengan tayangan di YouTube. Lalu saya tanya, dengan bangkrutnya Palapa-D kita hilang dari parabola, berapa kurangnya pemirsa kita? Sampai 50%. Kehilangan. Sangat disayangkan. Lalu saya tanya, solusinya bagaimana? Sekarang lagi berjuang, lagi berusaha untuk connect dengan satelitnya Cina yang bisa masuk parabola. Mari kita doakan. Mahal memang. Mahal untuk masuk sana, mahal memang. Tapi mari kita doakan. Tuhan buka jalan untuk itu. Tuhan siapkan dana untuk itu sehingga bisa masuk ke situ di TV China, dan Injil diberitakan, yang saya beritakan bisa mencapai begitu banyak orang. Kerajaan Allah boleh ada di mana-mana. Bukan hanya saya, tapi semua pekerjaan penginjilan di mana saja saudara tahu perlu didukung. Bahkan saudara sendiri harus terlibat di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Dengan semua itu, kerajaan Allah datang ke bumi. Wiersbe bilang begini, berdoa, datanglah kerajaanmu, melibatkan lebih dari sekadar mengucapkan 3 kata. 3 kata ini kan doa Bapak kami dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau Indonesia kan cuma datanglah kerajaanmu, ya 2 kata saja. Jadi berdoa, datanglah kerajaanmu, melibatkan lebih dari sekedar mengucapkan 3 kata. Hal itu membuat pengabdian dan dedikasi. Hal itu menuntut pengabdian dan dedikasi seluruh keberadaan kita kepada Yesus. Saat kita dengan penuh kerinduan menantikan saat di mana kita akan melihat Dia. Satu hari nanti kita akan lihat Dia dengan muka dengan muka. Tapi sementara kita belum melihat Dia, masih menantikan dalam kerinduan yang besar. Semua ini menuntut kita seluruh dedikasi dan pengabdian kita. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Yang keempat, yang terakhir, berdoalah agar kerajaan Allah datang dan terjadi di dunia ini. Inilah yang di Yesus ngomong. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu.
itu adalah sebuah doa. Maka sikap kita terkait kerajaan Allah itu juga harus melalui doa. Kerajaan Allah bisa datang kepada banyak orang kalau banyak orang itu terima Yesus melalui pemberitaan Injil. Maka itu berarti waktu saya berdoa, datanglah kerajaanmu, saya berdoa agar Injil diberitakan dan banyak orang bertobat melalui pemberitaan Injil itu. Seberapa sering saudara berdoa untuk pemberitaan Injil? Jikalau kerajaan Allah itu adalah kondisi di mana kehendak otoritas Allah, kuasa Allah berkuasa atas kehidupan, seberapa sering kita berdoa agar banyak orang menjadi taat kepada Tuhan, banyak orang hidup seturut kehendak Tuhan. Wiersbe bilang, ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita menegaskan bahwa Allah adalah Raja. Dia Raja yang perlu diberitakan dan perlu ditaati kehendaknya. Allah memang Raja, tapi banyak orang tidak mengakui dia sebagai Raja. Yesus itu Raja, tapi banyak orang menolak dia. Banyak orang tidak mau percaya kepadanya. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Orang Kristen harus berdoa agar orang-orang seperti itu berlutut di kaki Tuhan dan mengaku dia sebagai Raja dalam hidup. Jikalau ada istri yang cinta Tuhan tapi suami tidak peduli pada kehendak Tuhan, istri perlu berdoa untuk suami. Dan kalau suami menjadi peduli dan percaya pada Tuhan, sesungguhnya si istri telah berdoa, datanglah kerajaanmu atas suamiku. Jikalau ada suami yang cinta Tuhan tapi istri tidak peduli pada kehendak Tuhan, lalu si suami berdoa supaya istri menjadi takut Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sebenarnya si suami sedang berdoa, datanglah kerajaanmu atas istriku. Orang tua yang berdoa untuk anak, datanglah kerajaanmu atas anakku. Anak-anak yang berdoa untuk orang tua, datanglah kerajaanmu atas orang tua. Datanglah kerajaanmu atas pacarku. Datanglah kerajaanmu atas pembantuku. Datanglah kerajaanmu atas majikanku. Datanglah kerajaanmu atas sahabatku. Tapi yang paling utama, pastikan dirimu sendiri. Datanglah kerajaanmu atas diriku. Sering kita hidup ini, mulut mengakui Yesus Raja, Allah itu Raja. Tapi seringkali kita tidak hidup seturut kehendaknya. Kehendak kita yang kita mau. Keinginan kita yang kita mau. Otoritas kita atas hidup kita. Dengan kata lain, kita mau menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kita naik di atas tahta kehidupan dan memerintah sebagai raja atas hidup kita sendiri. Tapi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, kita harus rela menyerahkan tahta kita kepada Allah. Supaya dia yang berkuasa, dia yang berotoritas, dia yang menyatakan kehendaknya mutlak kepada kita. Kata-kata bagus dari Levi Smith. Ketahuilah bahwa doamu untuk memohon kedatangan kerajaan Allah berarti bahwa engkau sendiri turun dari tahta yang telah kau dirikan untuk dirimu sendiri. Bahwa engkau melepaskan tahta yang telah kau beli demikian mahal itu dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Bahwa engkau harus melepaskan segala kuasa yang telah kau cintai itu untuk menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada kerajaan Allah. Sungguh-sungguhkah doaku, datanglah kerajaanmu dan bukan datanglah kerajaanku? Apakah aku betul-betul ingin bahwa tidak ada dan tak seorang pun di dunia ini yang berkuasa selain daripada dia, hanya dia sendiri? Bapa, ajarlah kami berdoa, datanglah kerajaanmu. Bapa, pimpinlah kami dengan roh dan firman-Mu sedemikian sehingga kami semakin tunduk kepadamu. Datanglah kerajaanmu, bukan datanglah
kerajaanku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Mari kita tunduk sejenak. Kristus sudah datang, menjawab nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Dia sudah datang ke dunia, sudah berkarya di dunia ini dan sudah kembali ke surga. Tapi apakah Kristus Sang Raja itu telah kamu sambut di dalam hidupmu? Jika belum, kerajaan Allah belum datang padamu. Jikalau kamu belum pernah buka hatimu untuk terima Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja pribadimu, kerajaan Allah masih jauh dari kamu. Untuk semua yang Kristen tapi tidak pernah buka hati untuk Yesus, hanya menjadi warga gereja tapi tidak pernah jadi warga kerajaan Allah, buka hatimu. Katakan pada Yesus, mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku sekarang. Dan kerajaan Allah datang padamu. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang singgah mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya sambil instrumen musik ini terus berjalan. Bagi saudara yang belum pernah buka hati untuk Yesus, hari ini buka hati untuk Dia. Biarkan Dia masuk menjadi Raja atas hidupmu. Dan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mari berdoa juga supaya hidup kita senantiasa tunduk kepada kehendak Allah. Otoritas Allah lah yang berkuasa atas hidup. Jikalau sekian lama kita hidup menurut kehendak kita, kita menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kerajaan kita lah yang berlaku. Kita menyerahkan kerajaan itu kepada Allah. Datanglah kerajaanmu, memerintahlah atas hidupku, jadilah kehendakmu atas hidupku. Kalau saudara ingat orang-orang yang belum percaya, mereka masih jauh dari kerajaan Allah, doakanlah mereka, beritakanlah Injil. Kita punya tanggung jawab untuk memperluas kerajaan Allah lewat pemberitaan Injil.
Kita berdoa supaya Tuhan menjamah baik hidup kita maupun orang lain. Kerajaan Allah boleh datang di bumi ini. Dia jamah, dia jamah. Dia jamah sekarang hidupku dan damai di hatiku. Semua kau berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi yang sama. Dia jamah sekarang hidupku dan damai di hati. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan jamah kami dengan firman, supaya kami yang sekian lama menjadi raja atas hidup kami sendiri boleh menyerahkan kerajaan itu kepada Yesus Kristus, Raja dalam hidup kami, supaya kehendak, otoritas dan kuasa-Mu berlaku atas hidup kami. Ya Bapa Surgawi, datanglah kerajaan-Mu. Amin.